Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Kali ini kita mulai dari kawasan Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat. Di sini ada patung pengingat perjuangan para pejuang bangsa. Masih dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di kawasan Menteng ini terlihat atau terasa dengan berbagai umbul-umbul. Melalui para pejuang yang diwujudkan dalam bentuk monumen ini, terasa betapa mereka sungguh-sungguh untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berada di kawasan Menteng. Sekarang kita berada di Jalan Cut Mutia, dan kita juga lihat sekarang sudah berada di kawasan Patung Tani. Kita akan menuju istana ya, untuk menyaksikan persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Itu ada KFC. Ini patung Pak Tani terlihat samar-samar. Mobil yang menuju ke Pasar Senen, ada yang ke Menteng. Kalau yang ada di depan kita ini ya sudah jalan itu menuju kawasan Merdeka Barat atau Merdeka Selatan atau Merdeka Timur. Kita lihat mereka terus memacu kendaraannya. Lalu saya lanjutkan menuju tempat di mana peringatan 17 Agustus akan diselenggarakan, yaitu di kawasan Merdeka Utara. Ayahanda dan bunda pasti sudah tahu di sana adalah Istana Negara. Sekarang kita nyebrang, kita masuk Jalan Ridwan Rais. Terus di Ridwan Rais ini terdapat beberapa gedung pemerintah dan ada satu hotel, terutama gedung Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan. Seperti ini suasana kawasan Jalan Ridwan Rais. Bersih, terawat, dan gedung-gedungnya megah. Bagi mereka yang ingin keliling kota Jakarta, dapat menggunakan sepeda ini dengan memfungsikan aplikasi melalui barcode ini. Silakan bagi mereka yang ingin keliling Monas, dapat menggunakan sepeda. Di samping kiri kita ini ada hotel. Ada Kementerian Perdagangan. Dan terlihat samar-samar jauh adalah Kementerian Kelautan.
kita berpapasan dengan 2 orang ya. Kita lanjut untuk terus akan melakukan perjalanan. Ayahanda dan bunda, nikmati saja ya. Inti dari liputan ini adalah untuk membangun memori ayahanda dan bunda yang pernah berkunjung ke wilayah ini, namun karena masih dalam kondisi pandemi jadi tidak dapat melakukan perjalanan. Melalui liputan ini berharap hal itu bisa terobati. Kantor PLN, ya, kemudian KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dulunya kantornya Ibu Susi Pujiastuti sebagai menteri pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ada. Nah, sekarang kita sudah berada di Jalan Medan Merdeka Selatan. Di samping kiri kita ada satu gedung, tapi kita tidak boleh meliputnya ya. Di depan itu ada tanaman. Saya sangat senangnya kreativitas dari penjaga taman di Jakarta. Benar-benar mereka merawat Monas, kawasan Monas bersih, terawat, yang sangat saya sukai. Juga banyak burung, kita bisa lihat ya burung-burungnya. Ini kita sudah berada di kawasan Medan Merdeka Selatan. Bagian kanannya ya, ini trotoarnya sangat lebar. Burung saja bisa jalan-jalan secara damai di sini. Bagaimana dengan kita? Bagi disabilitas juga disediakan jalur untuk mereka. Bagi mereka yang ingin dengan kursi roda bisa juga melakukan perjalanan di sini. Intinya adalah di kawasan ini ayahanda dan bunda dapat melakukan kegiatan olahraga. Tapi pada saat liputan kali ini, parkir di Irti sedang ditutup. Ini tanaman hias sengaja saya ambil supaya ayahanda dan bunda dapat merasakan seperti apa tanaman ini. Lalu kita coba lihat suasana Monas terkini. Nah, dulu sini banyak pohon-pohon besar, namun ada rencana untuk balap Formula E, sehingga ada perubahan menjadi terlihat lebih luas lagi. Suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tergambar di sini. Ya. Benderanya banyak, seakan-akan mengawal tiang Monas. Di sana terlihat tiang Monas. Ayahanda dan bunda juga pernah mengetahui pada beberapa tahun lalu dikibarkan bendera besar di tiang Monas. Kalau ada juga ini akan
semakin membangun suasana peringatan detik-detik kemerdekaan. Benderanya ya lengkap sekali. Terawat, bersih. Ya, pancaran sinar matahari masih sekitar jam 2 menjelang sholat asar ya, di cerah. Sengaja saya detailkan pengambilan gambar dan durasinya memang sengaja dipanjangkan agar ayahanda dan bunda merasakan suasana Monas seperti apa. Bagi mereka yang belum pernah ke Monas, agendakan untuk berkunjung, terutama menyentuh emas yang ada di ujung sana. Sekarang kita juga dapat melihat Perpustakaan Nasional, gedung tertinggi di daerah kawasan Asia Tenggara, terutama perpustakaannya ya. Suasana Monas di depan ini, para pedagang dengan suasana pandemi, mereka sangat kreatif. Dulunya mereka menggelar dagangannya di Irti, tapi saat sekarang mereka menggelarnya di kendaraan masing-masing. Ini seperti ini suasananya ya. Beli diobral 3 kaos 50.000 bebas ukuran. Wah, Monas bertanda ayahanda dan bunda pernah berkunjung ke sini kalau melihat cucunya atau anaknya memakai pakaian bergambar Monas, karena hanya dijual di kawasan ini. Pedagang juga nih kreatif ya mereka. Kacamata. Kemudian saya ambil sedikit gambar suasana Monas dari sisi lain, terutama benderanya. Ya, kita lihat suasana baru ya Monas. Dulu di sini pohon-pohon besar, tapi ada satu kegiatan atau event yang akan diselenggarakan di Jakarta, yaitu Formula E yang masih pro dan kontra. Ini menarik tidak benderanya? Silakan ayahanda dan bunda menghitungnya. Saya hanya mencoba mengambil gambarnya. Seakan-akan bendera ini memanggil setiap warga negara Indonesia untuk terus termotivasi untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama terbebas dari COVID-19. Ayahanda dan bunda selalu ingat pesan mama, 3M sekarang jadi 5M. Tapi yang paling utama sekarang segera cari pusat-pusat vaksin, lalu tidak perlu berpikir, karena sekarang Kementerian Kesehatan sudah memberi akses kepada siapapun, termasuk mereka yang
hamil, yang menyusui, yang mengalami beberapa penyakit bawaan namun sudah mendapatkan rekomendasi dari dokter ahli, silakan berkunjung ke pusat vaksinasi. Kita lanjut ke tujuan akhir perjalanan kita, yaitu Medan Merdeka Utara. Sekarang masih saya ambil gambar pedagang-pedagang yang kreatif ya, menjual dagangannya. Kalau dulu stay, sekarang jalan. Parkir di Irti saat liputan ini ditutup. Ini suasana halte di Irti ya. Didesain sangat unik, menarik, dan nyaman bagi siapapun. Dan tidak ada sampah intinya ya, karena selalu dibersihkan oleh petugas kebersihan. Untuk itu, mari kita saling menghargai dan mendukung apa yang dilakukan oleh petugas kebersihan. Ringankanlah tugas mereka, jangan dibebani oleh perilaku membuang sampah sembarangan. Bagi mereka yang sudah lelah melakukan perjalanan di sekitar sini, pemerintah sudah menyediakan juga fasilitas bangku. Silakan duduk dan jangan buat tidur ya. Ini terawat bersih. Bagi ayahanda dan bunda yang pernah berkunjung ke sini, trotoarnya sangat luas, jadi ayahanda dan bunda dapat menggunakannya ya. Ini bangku juga lagi ya, bersih. Tanamannya hijau, bertanda terawat. Padahal sekarang sebetulnya sudah memasuki masa kemarau, tapi di kawasan Medan Merdeka ini tanaman-tanaman masih tetap hijau. Sekarang kita ada di depan Wisma Antara. Lalu kita juga sudah berada di depan ini pertemuan antara Medan Merdeka Selatan dan Medan Merdeka Barat. Itu ada gedung 76. Gedung 76 artinya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Indonesia tumbuh, Indonesia tangguh. Ayahanda dan bunda masih ingat ini kawasan apa? Kita lanjut perjalanan menuju Merdeka Utara. Otomatis ayahanda dan bunda melewati jalur Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Barat. Seperti ini suasananya. Angin sepoi-sepoi berjalan di sore hari menjelang sholat asar. Ini haltenya juga terawat ya, yang ada di Medan Merdeka Barat. Kita lanjut perjalanannya. Di samping kanan ini kita lihat ya, ada berbagai alat karena sedang pembangunan MRT tahap 2. Bagi ayahanda dan bunda yang belum merasakan
bagaimana nyamannya menggunakan MRT 1. Ini sekarang pemerintah sedang melanjutkan pembangunan MRT tahap 2. Begitu. Rencanakan untuk berkunjung ke Jakarta agar dapat merasakan seperti apa naik MRT, terutama nanti MRT tahap 2. Sehingga kalau kita mau belanja ke Gajah Mada sudah dapat menggunakan MRT. Kita lihat bis atau Transjakarta, kita terus ya jalan. Ayahanda dan bunda yang punya pengalaman, mungkin sudah lama tidak pernah melakukan kegiatan di sini. Ini saya coba untuk membangun memori-memori tempo dulu. Seperti ini ya, kawasannya bersih, terawat. Para pengendara juga taat aturan lalu lintas. Tapi ada satu yang tidak taat ini ya. Ada mobil parkir di depan, kita lihat. Kembali lagi, keindahan kota Jakarta sangat ditentukan juga oleh peran kita untuk menghargai petugas kebersihan. Untuk itu, dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan, sehingga pekerjaan dari Bapak Ibu ini terkurangi. Mereka ya, dengan penuh kesungguhan meskipun dalam suasana pandemi, mereka tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan shift atau jam yang mereka miliki, sehari 8 jam. Nah, ini dia nih, mobil parkir sembarangnya, polisi. Kemudian kita sekarang sudah berada di kawasan halte Monas ya. Bagi mereka yang naik busway, ini kita dapat menyeberang ya sesuai sini. Ya, kita lihat jauh ada di sana halte Transjakarta. Bagi mereka yang belum punya uang elektronik, di sini juga ada penyewaan sepeda. Tinggal kita aktifkan aplikasinya, kita membayar tagihannya, sepedanya bisa aktif ya. Dan kita lihat pohon-pohon yang ada di dalam kawasan Monumen Nasional. Wah, seperti ini. Pisang kipas ya. Wah, bersih, terawat. Umbul-umbul yang menandakan bahwa kita sedang dalam suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, terpasang dengan rapih. Liputan ini diambil 3 hari sebelum peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Jika kami masih diberi izin untuk jalan-jalan di kawasan ini, karena pada hari H di tempat ini dijaga oleh Satpol PP
kita tidak dapat sampai ke depan Medan Merdeka Utara, karena di sana sudah menjadi ring 1 peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Begitu, ayahanda dan bunda beruntung lihat liputan ini. Ya, sekarang suasana di Medan Merdeka Barat seperti ini. Mobil yang bisa lewat sesuai dengan tanggal ganjil atau genap. Yang pas tanggal ganjil otomatis dia bisa melewati, tapi yang genap otomatis harus menunggu tanggal genap. Ini halte yang ada di ujung Merdeka Barat menjelang memasuki kawasan Taman Demokrasi. Nanti kita akan lihat Taman Demokrasi, jejak peninggalan dari Gubernur Basuki atau yang sering disebut Gubernur Ahok, yang saat sekarang beliau tidak mau disebut Ahok lagi tapi BP. Ya, ini Taman Demokrasi. Kita beragam, tetap satu. Kita berbeda. Aneh. Meluaskan persepsi untuk menuai inspirasi. Kita berbeda tapi satu. Ini sumbangan dari berbagai, dari Holcim, itu tanda tangan Gubernur Ahok ya. Kita ambil dulu sekarang BER ya, BER-nya beda ya, itu berbeda. Bapak Ibu warga Jakarta, apakah pernah ke sini? Nah, kalau belum, lihatlah jejak peninggalan Gubernur Basuki Purnama. Ini kalimat atau kata tetap bersatu ya. Jadi lengkaplah apa yang ada di prasasti yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Taman Demokrasi. Ini berbagai lukisan. Untuk menandakan bahwa kita berbeda tetapi tetap satu. Itulah Indonesia. Lalu di sana ada kata ragam. Ya, ini kita harus baca pelan-pelan. Nah, di sini menjadi tempat yang menarik untuk kita berselfie ya. Ragam. Meluaskan persepsi. Berbeda. Berbeda. Tapi satu ya, supaya ayahanda dan bunda
dapat merasakan seperti ini ya, taman atau jejak terakhir tanda tangan dari Gubernur Ahok yang menjadi penanda bahwa beliau pernah menjadi gubernur daerah khusus ibu kota Republik Indonesia, Jakarta. Di sini mereka yang ingin menyampaikan kritik, pesan kepada pemerintah dapat menyampaikan di sini. Kita lanjut. Seperti apa kawasan Monas di bagian Merdeka Utara? Ya, seperti ini, dilengkapi dengan Taman Demokrasi peninggalan Gubernur Ahok. Kita lanjut. Jangan sampai menginjak rumput ya. Buang sampah di tempatnya. Ini burung merak, penanda bahwa kita berada di kawasan Monas. Oh, terlihat samar-samar ada Monas di sana ya. Ayahanda dan bunda, jadwalkan untuk berkunjung ke Jakarta, terutama menikmati kawasan Monasnya yang sangat asri. Terlihat gagah. Ya. Pada saat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita tidak dapat mengakses kawasan ini karena ditutup untuk umum. Sekarang kita menuju Medan Merdeka Utara, di mana sedang ada persiapan pembangunan panggung untuk peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Presiden. Nah, ini 3 hari menjelang detik-detik peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Kita berharap negeri kita terbebas dari penjajahan COVID-19 yang sangat menyiksa, namun memberi hikmah yang sangat banyak kepada kita, terutama untuk selalu menjaga kebersihan, lalu menjaga kesehatan, terutama harus selalu pakai masker seperti ibu yang selalu menjaga kebersihan di kawasan Merdeka Utara. Untuk itu ibu bapak yang belum vaksin, ayo kita berbondong-bondong menuju pusat-pusat vaksin yang ada di sekitar kita. Bagi mereka yang ingin melakukan perjalanan, jangan khawatir, seperti di bandara juga ada fasilitas untuk itu. Silakan untuk mengaksesnya tanpa harus khawatir, tanpa harus curiga, tanpa harus yang membuat kita jadi tidak mau ikut vaksin. Untuk itu, yakinkan, lalu kita memohon kepada Allah, semoga dengan upaya kita mengikuti program pemerintah mendapatkan vaksin,
kita terhindar dari COVID-19. Demikian liputan kali ini. Semoga ayahanda dan bunda dapat mengambil manfaatnya. Kami kembali jalan dengan mobil Grab. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!